Oke, selanjutnya kita akan coba mengenal fitur-fitur yang ada di akun majelis sebagai admin rayon. Kita langsung keluar saja, keluar sistemnya, kita login. Misal ini pilih ya, pilihnya di bagian sini ya, admin rayon. Kemudian pilih misalkan mau rayon berapa nih Bapak Ibu, ada di rayon mana, silahkan pilih rayon 1 atau sampai ini saya pilih rayon 2 Bapak Ibu. Nah, kemudian masukkan passwordnya. Kita masuk Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini dashboard dari Bapak Ibu majelis ya, sebagai admin rayon. Jadi yang bisa menambah data jemaat itu bisa dilakukan oleh majelis yang ada di rayon masing-masing, kemudian dengan jemaat bisa mendaftar secara mandiri. Karena itu silakan Bapak Ibu bisa simak video ini ya. Nah, yang pertama di sini untuk tambah ya jemaat baru ya, kepala keluarga. Di sini Bapak Ibu pilih saja ya, tambah kakak. Nah, karena di sini Bapak Ibu tadi kita pilihnya rayon 2, maka di sini rayon 2 ya, pastikan ada rayon 2 di sini Bapak Ibu. Kemudian di bagian sini silakan masukkan nomor HP. Nah, di bagian sini masukkan saja nomor HP. Nah, kemudian ini saya contohnya ya, kita pilih pakai saja yang sudah ada nih 000. Ini ya contoh ya Bapak Ibu, nanti kalau ada bisa ya nomor HP dari kepala keluarga, mungkin dari istri atau dari anggota keluarga ya, supaya nanti bisa mudah dihubungi. Kemudian di sini alamat silakan tulis ya, nama tempatnya, RT RW silakan. Kalau ada nama jalan lebih bagus lagi. Jadi ini saya hanya simulasi saja, saya pakai Momolos ya Bapak Ibu. Nah, kemudian namanya siapa? Misalkan di sini kita kasih nama Om Jojon. Ini cara tambah keluarga ya Bapak, Om Jojon. Kemudian ini Om Jojon ini dia di sini ini data kepala keluarganya ya Bapak Ibu. Kalau misalkan suami sudah meninggal, berarti di sini kepala keluarga itu diganti dengan nama istri atau nama mama gitu. Kemudian jenis kelaminnya, karena ini Om Jojon pasti ya jenis kelaminnya laki-laki ya, dengan simbol L. Kemudian untuk tanggal dan bulan lahir ini kalau di laptop ini kita bisa ketik bagian sini ya Bapak Ibu, misalnya 02 03 1964. Nah, berarti Om Jojon ini sudah 62 tahun, kategori lansia dia. Nanti otomatis terhitung ya Bapak Ibu, tergantung dengan sistem pengaturan usia lansia yang ada di akun admin super. Nah, nanti untuk tampilan di Android ya atau di HP itu berbeda ya Bapak Ibu. Nanti ada di bagian sini, nanti saya pakai di video nanti ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akses pakai HP nanti. Nah, ini kita isi dulu ya, kemudian ini pekerjaannya silakan misalnya tani. Kemudian status dari Om Jojon ini status khususnya seperti apa? Apakah dia duda atau sebagai penyandang disabilitas? Nah, kalau masih ada istri ya dibiarkan kosong, tapi kalau misalnya memang dia duda silakan dicentang. Nah, seperti itu. Begitu juga sebaliknya seperti ini. Silakan disesuaikan saja dengan kondisi nyata. Nah, kemudian di sini kita bisa tambah anggota nih. Bisa tambah anggota atau kita bisa simpan. Nah, nanti muncul di sini Om Jojon. Nah, ini data rayon 2 ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa data yang saya pakai sebagai simulasi ya di dalam video ini. Nanti Om Jojon punya data sudah masuk. Nah, sekarang kita kembali di bagian sini ya Bapak Ibu. Ini edit, fitur edit. Kemudian yang ini fitur untuk perpindahan ya data jemaat atau perpecahan kartu keluarga. Misalnya ada anggota keluarga yang sudah membentuk keluarga baru, nanti kita pakai gunakan fitur yang di tengah ini. Kemudian ini hapus. Nah, kita ke edit dulu ya Bapak Ibu. Misalnya kita mau tambah istrinya nanti. Nah, tinggal saja Bapak Ibu isi di sini ya Bapak Ibu. Isi namanya, jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahirnya, pekerjaan. Nah, di sini ini sekolah ya Bapak Ibu. Oh, ini tadi kepala keluarganya juga kita belum ini ya Bapak Ibu. Misalnya ini kalau misalkan beliau SMP tapi tidak sampai tamat, berarti pendidikan terakhir itu adalah SD. Begitu Bapak Ibu. Atau misalnya di anak ya, misalnya kalau anak sekarang masih di bangku SD, berarti pendidikan terakhir itu kalau memang lewat PAUD ya lewat PAUD. Saya pilih PAUD ya Bapak Ibu. Karena SD itu masih dalam proses.
di sini sesuaikan. Kemudian statusnya itu apa? Ya, kita kasih nama di sini Tante Tuti. Nanti tulis nama lengkap ya Bapak Ibu. Tuti, statusnya istri, oke. Atau statusnya anak kandung, atau cucu, atau keluarga yang menumpang, atau lainnya. Kalau lainnya silakan Bapak Ibu lengkap di bagian sini statusnya. Nah, kemudian jika ingin mungkin ada anaknya atau anggota keluarga lain, silakan tambahkan ya, tambahkan anggota seperti itu. Ini saya batal ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah lengkap, jangan lupa simpan ya Bapak Ibu. Nah, bisa simpan dulu begini. Nah, misalnya simpan dulu baru nanti edit kembali. Ini saya batal saja, hapus. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke sini ya. Nah, ini menu edit nih Bapak Ibu. Menu edit ini supaya lebih jelas nanti saya praktikkan langsung di Andri. Nah, ini Bapak Ibu ada notifikasi seperti ini ya, tanda hapusnya. Nah, ini bagaimana kita menghapus data jemaat. Misalnya kalau satu keluarga Bapak Ibu, misalnya satu keluarga itu dia mau pindah gereja, berarti itu kita pilih hapus di sini Bapak Ibu. Tetapi tugas Bapak Ibu majelis itu hanya ajukan penghapusan data seperti ini. Nanti yang menyetujui itu adalah admin super atau Bapak Ibu ketua majelis. Nanti kita seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita ajukan hapus. Nah, sama berarti ini sama dengan Andri punya data juga tadi. Nah, nanti ketika Bapak Ibu ajukan hapus, nanti di sini saya masuk dulu Bapak. Kita masuk di super admin ini. Nah, nanti ada notifikasinya Bapak super. Nah, nanti di bagian sini di dashboard ya Bapak Ibu ketua majelis ya atau admin super itu di sini ada di sini Bapak Ibu. Ini ada keterangan, ada pengajuan penghapusan data jemaat pada rayon 2. Silakan cek menu data keluarga. Nanti klik di bagian sini data keluarganya. Kemudian di bagian sini cari rayon. Karena tadi rayon 2 maka kita klik rayon 2. Nah, di sini ada nih Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya setuju penghapusan, silakan begini. Jadi nanti centang saja di sini maka ya hapus permanen. Nah, ini ya hapus permanen. Nanti kita keluar, kita kembali login lagi menggunakan admin ini dulu ya Bapak Ibu. Jelas. Rayon tetap rayon 2 tadi ya. Kita tulis di sini kembali. Nanti kita lihat data keluarga. Nah, ini tadi sudah habis ya Bapak Ibu. Sudah terhapus. Nah, seperti itu. Nah, ini kita edit lagi supaya nanti kita pakai simulasi bagaimana cara untuk pecah keluarga. Nah, yang tadi itu kalau hapus satu keluarga ya, satu keluarga itu mereka pindah gereja Bapak Ibu, itu kita hapus saja. Nah, bagaimana misalkan di sini kita tambah anggota keluarga dulu, misalnya di sini kita ambil contohnya, ini singkat saja, misalnya Andri Elu, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya misalkan di sini 12 Desember 2000 misalkan ya 2000. Nah, kemudian pekerjaan misalkan misalnya security. Nah, kemudian pendidikannya karena dia tamat SMA atau SMK sederajat kita pilih. Kemudian status ya, ini kan kepala keluarganya ini kan kita sudah pakai Mama Katarina nih. Berarti dia statusnya ini adalah anak kandung. Nah, anak kandung. Nah, kemudian kita simpan. Nah, di sini Bapak Ibu, misalkan kita ambil contoh ya, si Andri ini ya di bagian ini ya, fitur tengah ini, anak panah kiri kanan. Si Andri ini misalkan kita lihat di bagian sini di edit ini kita lihat datanya. Si Andri ini dia sudah membentuk keluarga baru. Misalkan dia kawin dengan jemaat yang ada di rayon 3. Nah, kebetulan data simulasinya saya buatnya di rayon 3. Berarti nanti kita pilih di anak panah ini Bapak Ibu. Kalau ini hapus ya, jadi hati-hati untuk klik ya Bapak Ibu, karena sekali klik dia hapus. Jadi kita di bagian sini. Nah, misalkan rayon ini dorang mau tinggal di mana si Andri ini yang awalnya rayon 2. Misalkan dorang sepakat suami istri tinggalnya di rayon 2.
Berarti di bagian sini ya ini pilih ya rayon tujuan. Nah, kita pilih rayon 2. Nah, kemudian status di rayon tujuan itu apa, Bapak Ibu? Nah, misalkan Andri ini kan karena dia sudah berkeluarga, berarti statusnya dia di sini ada ya, kepala keluarga baru, kemudian ada yang menjadi istri, kemudian ada yang ikut keluarga. Jadi nanti sesuaikan saja dengan kondisi. Nah, kita ambil contohnya misalnya Andri dia kepala keluarga baru. Nah, di sini kita konfirmasi. Karena mereka di rayon 2, kemudian misalkan dia punya istri itu di rayon 3, setelah Bapak Ibu konfirmasi, kita oke. Nanti informasikan ke majelis rayon 3 untuk pindah data jemaat yang ada di rayon 3. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya kita login ke rayon 3. Kita login ke rayon 3. Masuk. Nah, di sini rayon 3 nih misalnya ada total jiwa satu keluarga. Nah, berarti kita lihat data keluarga ini. Misalkan ini kan kita izin dulu pakai ini Ibu Mince ya, data keluarganya Ibu Mince. Misalnya Andri ya, dia itu kawin sama misalkan di sini sepupu dari Ibu Mince. Jadi ini namanya Inahawu. Nah, jadi caranya itu kita buat ini Bapak Ibu. Kita klik di Inahawu ini ya. Itu diklik di Anapanas ini. Kemudian pindah rayonnya kemana? Karena suaminya ada di rayon 2 dan mereka tinggal di rayon 2, berarti ini kita pilih rayon 2 atau bisa ganti ya sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Nah, rayon 2. Nah, sebagai apa? Sebagai istri. Ya, ini dia menjadi istri. Nah, menjadi istri di kepala keluarga yang mana Bapak Ibu? Nanti di sini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu klik nanti itu muncul daftar kepala keluarga yang ada di rayon 2. Nah, sekali lagi ketika screen record begini dia tidak tangkap tampilan seperti itu ya Bapak Ibu, tampilan tambahan. Nah, kalau kita klik maka kita cari misalnya suaminya Andri. Kita klik. Nah, ini Andri Elo. Kita konfirmasi Bapak Ibu. Nah, maka di sini jumlah jiwa sudah berkurang nih Bapak Ibu. Kalau tadi kan ada 2 nih, sekarang sisa 1 saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita keluar, kita masuk ke rayon 2, misalnya konfirmasi dari majelis rayon 3. Majelis rayon 2 coba cek datanya sudah masuk atau belum. Nah, kita pilih. Masuk. Nah, kita cek di data keluarga. Di sini Om Andri ya, ini Andri Elu nih tadi kan 1 jiwa, sekarang sudah 2 jiwa. Nah, kita cek. Nah, kita cek Om Andri otomatis sebagai kepala keluarga, kemudian Inahawu itu dia sudah menjadi statusnya ini tinggal di input menjadi istri, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini. Nah, misalkan kalau nanti mereka diberkati misalnya ada anak atau ada anggota keluarga yang tinggal dengan mereka, silakan tambahkan anggota keluarganya, seperti itu. Nah, ini kita hapus karena kosong ya Bapak Ibu. Kita hapus. Nah, kemudian ini kita tambah kakak baru sudah ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat data keluarganya. Ini seluruh data keluarga dengan fitur-fitur yang tadi ya Bapak Ibu. Kalau satu keluarganya pindah semua berarti hapus. Tapi kalau misalnya satu keluarga saja yang pindah gereja, berarti pilih di edit sini, kemudian lihat mereka punya data dan pilih hapus. Hapus. Nah, jadi kalau hapus yang ini tidak perlu konfirmasi dari ketua majelis. Jadi Bapak Ibu majelis bisa langsung hapus, yang penting sudah lakukan dialog atau diskusi dengan pimpinan seperti itu. Kemudian kita pindah ke kode akses. Nah, ini kode akses Bapak Ibu majelis, ini kode akses milik keluarga Bapak Ibu. Ya, jadi ini misalnya ini ada Andri Elu, ini kode aksesnya seperti ini. Jadi jemaat ketika mereka akses, mereka tidak bisa lihat data jemaat yang lain. Mereka hanya lihat secara umum saja. Misalkan di rayon 2 itu ada berapa jiwa, ada berapa kakak. Itu hanya sebagai pengetahuan umum saja. Nah, kita ambil contoh. Misalkan di sini sebelum kita masuk ke sana saya kasih selesai dulu ya pengenalan fitur yang ini. Nah, ini laporan PDF-nya. Nah, ini juga terkait dengan isian yang sudah kita isi datanya. Nanti di sini ada data seluruh jemaat rayon. Ya, ini rayon 2, tapi di sini ini karena aksesnya menggunakan majelis rayon 2. Tapi jika ingin mencetak ke seluruh rayon itu
adanya di fitur admin super atau Bapak Ibu ketua majelis seperti itu. Nah, kemudian ini pemetaan pendidikan ya. Pemetaan pendidikannya, kemudian yang ini pemetaan usia dan pekerjaan, dan yang ini adalah kategori khusus. Jadi kategori khusus di sini kita bisa lihat nanti kalau mau cetak lansia sendiri bisa, mau cetak yang disabilitas sendiri datanya sendiri terpisah juga bisa, janda juga bisa, duda juga bisa ya. Kemudian gabungan. Kalau gabungan ini berarti ketika kita ingin mencetak ya dalam satu file itu data yang berstatus khusus seperti janda, duda dan disabilitas itu dalam satu file, kita tinggal pilih dan unduh. Nanti contoh filenya saya akan kirim di grup nanti Bapak Ibu, di grup pemuda. Nah, sekarang kita kembali ke kode akses. Nah, kode akses ini kalau misalkan Bapak Ibu majelis yang mendata ya, yang mendata jemaat, silakan kode ini dikasih Bapak Ibu. Kenapa kode ini muncul di Bapak Ibu? Maksudnya nanti kalau ada jemaat yang lupa mereka punya kode akses, mereka bisa tanya. Nanti Bapak Ibu majelis bisa serahkan ke jemaatnya. Saya ambil contoh. Nah, di sini saya. Ini kan saya punya kode akses ini. Misalkan ini yang data waktu itu misalkan majelis rayon 2. Jadi dorang kasih di saya data di kodenya saya untuk saya catat dan saya simpan. Seperti itu. Nah, sekarang nanti dengan kode yang ini saya salin. Kalau saya keluar sistem Bapak Ibu, misalkan di sini harus pilih sebagai jemaat. Saya masukkan kode di sini, ya, kodenya saya tadi, maka nanti akan masuk. Nah, ini saya tidak bisa melihat ya data. Selain saya yang ada itu hanya ya total kakak yang ada di rayon Anda ya, rayon 2. Kan ini ada ini, selamat datang keluarga Roni Rianto Biju, Anda terdaftar di rayon 2. Nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia orang tidak bisa lihat data. Jadi nanti ini data ini mereka tinggal lihat data keluarga. Mereka juga hanya mereka punya data keluarga sendiri. Oke. Tinggal mereka bisa melakukan edit. Nah, seperti itu. Nah, ini misalnya saya contoh tadi ini Jordi ini dia saya pendidikan terakhir itu dia TK PAUD karena SD-nya belum selesai. Saya simpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu saja ya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu ketulis. Jangan lupa kode dari jemaat itu nanti jika Bapak Ibu yang mendaftar silakan diberikan ke jemaat tersebut. Jadi ini nanti nomor HP juga ada tertera sehingga nanti misalkan ada ibadah tiba-tiba atau apa jadi jemaat bisa langsung menghubungi. Jadi yang sudah masukkan nomor HP itu kita bisa langsung hubungi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke segmen 3 ya untuk login data jemaah sudah tadi ya.